Oke, baik. Kembali lagi bersama aku, Yatimah Hayati, dalam seperti biasa, pengerjaan jurnal, learning journal yang ke-8, kalau nggak salah, pada minggu kemarin. Sebenarnya, learning journal ini aku buatnya telat, karena ya telat gitulah. Tapi aku tetap mau buat aja. Soal dinilai atau enggaknya itu tergantung balik lagi kepada dosen, kepada bapak yang menilai. Jadi kemarin itu aku udah salam belum sih? Udah ya. Jadi kemarin itu dari kelompok presentasi dari kelompok 5, dia itu membahas tentang mengetahui format penulisan dalam proses pembuatan film. Maaf ya teman-teman, sedikit berisik, tapi itu lantunan takbiran, jadi kita nggak bawa lagi momennya gitu tuh. Lanjut, jadi di dalam pembahasan tersebut kita nggak akan membahas lama-lama dan intinya saja dan sepemahaman saya saja selama saya berkuliah gitu. Karena menurut saya percuma kalau saya menjelaskan panjang lebar, membaca lagi PPT yang sudah dijelaskan, itu kayak halnya berarti saya tidak menangkap sedikit pun gitu. Jadi saya mau sedikit aja gitu tuh menjelasinnya, tapi waktunya pas. Jadi pada minggu kemarin itu ada beberapa bukan faktor sih, ada beberapa hal yang dibahas. Di antaranya itu format penulisan, terus format skenario, terus logika bahasa, terus rasionalisasi data dan wawancara dan data visual. Nah, di pas minggu kemarin juga lumayan kayak excited banget gitu teman-temannya, terus banyak yang nanya juga ini apa, terus kan yang setangkap aku itu aku menangkap tentang data visual karena aku kurang paham, kurang paham, agak kurang ngerti aja gitu dikit yang dimaksud data visual dalam perfilman tuh kayak gimana. Ternyata perlu kita ketahui data visual dalam perfilman itu jadi kayak ada naskah misalkan kayak ada naskah nih, terus yang ditampilkan di layar itu yang dinamakan data visual ternyata. Dan kira aku data visual itu kayak yang kayak diagram gitu, terus kayak yang penilaian orang terhadap film itu. Ternyata bukan, ternyata data visual itu yang ditampilin itu, gambar yang ditampilin itu termasuk data visual. Terus kan di dalam wawancara kelompok 5 ini merekomendasikan satu film itu yang 172 Days gitu. Terus kan banyak juga kan yang yang bertanya kok bisa gitu tuh, kok bisa kalian ngambil ini gitu, ambil contoh dari film ini gitu kan, karena film ini juga mengandung banyak kontroversi dari beberapa kalangan. Film ini itu dibuat langsung diangkat dari kisah novel, yaitu Amir dan Zara kalau nggak salah. Jadi dia tuh menikah, tapi dari sejarah ini si istrinya ini itu kayak pergaulannya gitu kurang baik. Bertemulah dengan Ustadz almarhum Amir ini, dan akhirnya tapi tidak begitu lama gitu. Akhirnya suaminya meninggal dan istrinya itu menuliskan sebuah kisah dan cerita berbentuk novel dan diangkatlah menjadi sebuah perfilman. Nah, dari situ juga mengandung kontroversi karena kenapa sih si film ini enggak yang meranin yang udah sah aja, sedangkan yang meranin itu yang belum sah gitu.
Terus ada juga kan yang nanya apakah terus ada temen aku yang nanya, namanya Ica, dia tuh nanya apakah apa sih penulisan naskah itu harus sama orang yang apa sih namanya, gue lupa, yang berpengalaman gitu tuh. Terus kan kata teman-teman juga sebagian ngomong sebenarnya nggak harus gitu, cuman emang mungkin lebih baik seperti itu karena dia yang tahu alur ceritanya. Terus apakah boleh gitu tuh, ini kan kisah dokumenter yang asli gitu, pengalaman yang asli, apakah boleh ditambah-tambahkan skinnya adegan yang di luarnya gitu. Nah temen saya tuh jawab ya boleh gitu, asalkan dengan persetujuan si yang berpengalaman ini nih, si Jara gitu. Kalau misalkan si Jara ini yang berpengalaman ini memperbolehkan, ya udah nggak apa-apa. Terus kan apakah hanya perizinannya hanya kepada itu saja ataukah banyak perizinan yang lain gitu tuh. Terus teman aku jawab, kata teman aku, ya sebenarnya nggak harus, cukup satu orang aja gitu, cukup sama si ya nulis film ini aja gitu. Nggak harus ke ini nggak harus, jadi cukup satu aja, yang penting alurnya itu tidak kemana-mana dan masih dalam satu konteks gitu teman-teman. Jadi sekian tugas learning jurnal dari aku gitu ya. Kurang dan lebihnya pasti kurang banget sih, karena kalau misalkan dijelasin panjang lebar nggak bakalan cukup waktunya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.